Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu misteri biologis yang paling besar dan jujur aja paling sering disalahpahami sama kita semua. Kita bakal ngeliat langsung anatomi dari sebuah kekuatan super yang sebenarnya udah Anda miliki sejak lahir. Ya, kita bakal bahas proses pemulihan biologis yang super aktif yang terjadi justru pas Anda lagi terlelap. Coba Anda pikirin sebentar, apa sih yang benar-benar terjadi di dalam kepala kita pas lampu kamar udah dimatiin? Banyak dari kita mikir kalau tidur itu cuma kondisi pasif kan? Ibaratnya kayak matiin mesin mobil dan biarin mobilnya mendingin di garasi. Tapi, literatur ilmiah yang bakal kita bedah hari ini dengan tegas bilang itu salah besar. Tidur itu bukan momen di mana otak Anda mati. Sebaliknya, ini adalah waktu di mana otak Anda justru lagi kerja keras-kerasnya, masuk ke mode perbaikan, pembersihan, dan pertahanan yang luar biasa terstruktur. Nah, supaya kebayang, kita bakal jalan-jalan nyusurin satu malam penuh secara kronologis. Kita mulai dari nyari tahu soal jam utama biologis kita, terus kita lihat arsitektur tidur, memperhatiin gimana mesin cuci otak bekerja, ngebahas perisai sistem imun, dan terakhir, apa jadinya ketika tidur bermasalah. Oke, bagian pertama nih, jam utama biologis. Kita mulai dari pertanyaan paling basic. Sebenarnya gimana sih cara tubuh kita tahu kalau ini tuh udah waktunya buat tidur? Lokasi fisik dari jam internal kita ini benar-benar menarik. Coba perhatiin area kecil yang disorot di dasar otak itu. Namanya nukleus suprachiasmatik, atau kita sebut aja SCN. Posisinya pas banget di atas kiasma optik. SCN ini tuh ibarat pusat kendali utama kita, pengatur waktu genetik yang nyiptain ritme sirkadian kita secara mandiri. Kerennya lagi nih, kalau sel-sel saraf SCN ini dipisahin dari bagian otak lain dalam sebuah eksperimen lab, mereka bakal tetap berdetak ngasilin ritme sirkadiannya sendiri. Luar biasa kan? Tapi, ada satu fakta yang gila banget. Kalau Anda diisolasi di dalam ruangan tertutup tanpa ada cahaya matahari sama sekali, ritme alami tubuh kita tuh ternyata nggak pas 24 jam. Secara genetik, siklus tubuh kita rata-rata ada di angka 24,3 sampai 24,4 jam, sedikit lebih panjang dari satu hari di bumi. Jadi, kalau nggak ada yang meriset jam ini setiap hari, jadwal tidur kita bakal terus geser mundur. Nah, disinilah konsep Zeitgeber atau sang pemberi waktu masuk. Cahaya itu adalah Zeitgeber yang paling dominan. Lewat mata kita, cahaya ngasih sinjal langsung ke SCN buat ngeriset jam internal kita biar sinkron sama hari yang 24 jam. Pas cahaya mulai gelap, SCN ngasih tahu kelenjar pineal buat ngelepasin melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk. Terus, apa masalahnya? Masalahnya, cahaya biru dari layar gadget Anda di malam hari bakal ngeblokir pelepasan melatonin ini. Jadi pas Anda scrolling HP malam-malam, Anda tuh secara harfiah lagi nipu otak Anda biar mikir kalau matahari masih bersinar. Dan jam internal kita ini sifatnya nggak statis ya. Perhatiin lonjakan tajam di kurva ini pas masuk usia remaja. Secara biologis, anak remaja emang disetting buat jadi burung hantu alias tipe malam. Dan ini nyampe puncaknya sekitar usia 20 tahun, sebelum pelan-pelan menurun seiring bertambahnya umur. Jadi, kalau anak remaja Anda susah banget dibangunin pagi, itu bukan berarti mereka males. Jam biologis mereka emang beneran lagi ada di zona waktu yang beda. Lanjut ke bagian 2, arsitektur tidur. Mari kita lihat gimana siklus ini ngebangun pondasi tidur kita setelah melatonin tadi berhasil ngasih sinyal. Tidur itu bukan garis lurus yang konstan ya. Tidur itu rangkaian siklus yang sangat terstruktur dan tiap siklus durasinya sekitar 90 sampai 120 menit. Terus berulang sepanjang malam. Ibaratnya kayak turun tangga. Kita mulai dari tahap 1, transisi ringan, terus turun ke tahap 3 dan 4 yang kita kenal sebagai deep sleep atau tidur nyenyak di mana gelombang otak lambat banget. Baru setelah itu kita naik lagi ke kondisi yang super aktif yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pembagian tugas di sini tuh benar-benar elegan. Fase NNM, terutama yang deep sleep, itu fokus 100% buat pemulihan fisik. Disinilah tubuh benerin jaringan dan nguatin imun. Anda bakal susah banget dibangunin di fase ini. Nah, kebalikannya, fase REM itu buat pemulihan mental. Gelombang otak Anda tiba-tiba jadi cepat lagi, hampir kayak pas lagi sadar. Di sini otak lagi sibuk nyortir data, memproses emosi, dan mindahin memori jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang. Fisik dipulihkan di NRM, mental dikalibrasi di REM. Masuk ke bagian 3, mesin cuci otak. Ini dia nih, salah satu penemuan ilmiah yang paling bikin takjub dalam beberapa tahun terakhir. Sesuatu yang terjadi pas Anda lagi tidur nyenyak yang benar-benar ngubah cara ilmuwan ngelihat fungsi tidur. Istilah resminya itu sistem glimfatik. Ini penemuan luar biasa dari ahli saraf Michael Nedergaard dan timnya.
Kalau dijelasin secara gampang, ini tuh kayak sistem saluran pipa di dalam otak yang tugas utamanya buang limbah sisa metabolisme yang beracun. Dan coba tebak kapan sistem ini paling aktif? Yep, benar banget. Cuma pas Anda lagi ada di fase tidur slow wave yang paling dalam. Mekanismenya bener-bener gila sih. Pas kita masuk ke deep sleep, ruang antar sel di otak kita itu beneran melebar sampai sekitar 60%. Sel-sel otak Anda menyusut. Nah, ini ngasih jalan buat cairan cerebrospinal mengalir deras ngelewatin jaringan otak. Dibantu sama saluran air khusus yang namanya aquaporin 4, cairan ini ngebumbung kayak air sabun di dalam mesin cuci. Dia ngebongkar dan membawa pergi semua racun yang numpuk selama kita melek seharian. Termasuk amyloid beta, protein beracun yang jadi pemicu utama penyakit Alzheimer kalau dibiarin numpuk. Dan ingat, Anda nggak bisa dapat siklus cuci otak ini pas lagi bangun. Lanjut ke bagian 4, perisai sistem imun. Nah, pas otak kita lagi asik dicuci, bagian tubuh yang lain lagi ngapain? Mari kita cek mekanisme pertahanan tubuh kita. Ada satu kutipan langsung dari literatur medis yang berbunyi, tidur dan imunitas terhubung secara dua arah. Ini bukan jalan satu arah, teman-teman. Pernah nggak ngerasa bawaannya pengen tidur terus pas lagi kena flu? Itu bukan kebetulan. Sistem imun Anda lagi ngeluarin zat yang bikin ngantuk, supaya tubuh bisa hemat energi buat ngelawan virus. Dan sebaliknya, tidur yang berkualitas lah yang ngebangun benteng pertahanan itu dari awal. Pas kita ada di deep sleep, sistem imun itu lagi kerja lembur di efisiensi puncaknya. Kalau ada infeksi, sensor tubuh bakal memicu pelepasan sitokin yang bikin kita makin ngantuk. Di saat yang sama, tubuh kita lagi produksi pasukan khusus yang namanya sel T memori adaptif. Ini sel yang tugasnya ngingat dan nyerang infeksi. Sebaliknya, riset nunjukin kalau Anda kurang tidur terus-terusan, tubuh bakal masuk ke kondisi peradangan tingkat rendah. Kurang tidur tuh secara harfiah nurunin tameng Anda dan ngebuka pintu lebar-lebar buat penyakit jantung sampai gangguan metabolisme. Bagian kelima nih, ketika tidur bermasalah. Ngelihat betapa pentingnya si sistem cuci otak dan perisai imun tadi, apa yang bakal terjadi kalau arsitektur tidur kita ini hancur? Gangguan tidur itu bukan sekedar keluhan, aduh aku kurang tidur nih. Ini adalah kerusakan mekanis pada tubuh. Pada sleep apnea, jalan nafas fisik kita tersumbat, bikin tubuh gagal masuk ke tidur dalam. Pada narkolepsi, pembatas antara fase tidur REM dan sadar itu rusak, makanya bisa tiba-tiba ketiduran. Terus ada PLMD, di mana otot kaki gerak-gerak terus tanpa sadar. Dan yang agak nakutin tuh RBD, atau gangguan perilaku REM. Normalnya, otot kita tuh lumpuh sementara pas lagi mimpi. Tapi di RBD ini gagal, jadi orangnya beneran ngelakuin secara fisik apa yang lagi dia mimpikan. Tapi dengerin ini. Walaupun Anda nggak punya gangguan medis sama sekali, sekedar hobi motong jam tidur, itu tetap punya konsekuensi yang ngeri. Fase REM itu paling banyak terjadi di sepertiga akhir waktu tidur kita. Jadi kalau Anda maksa bangun pakai alarm padahal belum cukup tidur, Anda tuh lagi ngebantai fase REM Anda sendiri. Tanpa rem yang cukup, otak gagal ngelakuin kalibrasi emosi, daya ingat Anda hancur, dan kreativitas buat mecahin masalah bakal anjlok drastis. Tidur itu bukan barang mewah yang bisa ditawar-tawar. Ini adalah pondasi utama buat kita bisa berfungsi sebagai manusia. Kita udah ngeliat buktinya. Dari jam kecil SCN di dasar otak, mesin cuci glimfatik yang ngebabat racun Alzheimer, sampai sel imun yang selalu waspada ngebela kita. Tidur itu benar-benar fondasi dari kesehatan kita. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Mengetahui kalau malam ini, otak Anda tuh lagi nungguin Anda merem di dalam gelap, siap buat nyuci racun mematikan dan ngebangun perisai tubuh yang kuat, apakah Anda masih rela ngerusak proses ajaib itu cuma buat scrolling HP sedikit lagi? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan semoga tidur Anda malam ini lebih bermakna. Sampai jumpa!